Setelah Rexus kerilis HDMI capture card yang lebih murah daripada Elgato, ini dia hadir lagi penantang baru yang lebih murah dengan spek yang mirip juga. Yaitu ini dia, si NEK Nemesis Luminous. So, buat kalian yang pengen beli sebuah capture card, sabar dulu mendingan sebentar, cek review ini dulu biar nggak nyesel nantinya. Selamat datang semuanya di channel saya Media, kembali lagi dengan gue Ali, dan hari ini kita bakalan bahas sebuah HDMI capture cardnya dari si NEK. Tapi tenang aja, jangan taruh ekspektasi yang jelek dulu, jangan mikir karena harganya yang murah, nanti hasilnya jelek ataupun gak bagus gitu ya. Santai, gue udah tes hasilnya si capture card ini, itu nggak ada perbedaan yang signifikan kalau misalkan gue bandingin dengan Rexus gitu ya. Masih enak juga, masih plug and play cuy. So, jadi ini dia, Nemesis Luminous ini hadir cuma dibanderol seharga 1.350.000-an aja. Dan sebetulnya gue bingung gitu ya, apa memang harga sebuah capture card itu aslinya murah gitu ya, nggak mahal gitu. Menurut kalian gimana? Coba aja nih, dari Elgato harganya 2,5 jutaan, Rexus terus turun di 1,8 jutaan, dan ini hadir lagi cuma di harga 1,3 jutaan aja cuy. Namun tentunya satu hal lagi yang gue suka dari capture card ini, pastinya tuh memiliki desain yang berbeda daripada si Rexus punya dan juga kroni-kroninya gitu ya. Ya gue nggak menjelek-jelekan juga gitu maksudnya. Cuma si NEK kali ini mantapnya itu datang dengan hosting capture cardnya itu menggunakan metal body, which is untuk disipasi hawa panas dalam mesinnya ini akan jauh lebih baik lagi harusnya. Ya it's okay lah bodinya itu jadi lebih panas, tapi kan artinya dia itu bisa ngalirin suhu dari dalamnya ini keluar itu dengan baik. Interface yang diberikan juga cukup komplit, terdapat dua port HDMI input dan output, dua jack audio, satu untuk monitoring dan satunya lagi untuk line-in gamepad, dan port USB-A 3.0 untuk mendeliver informasi sekaligus memberikan power ke capture cardnya. Lalu di paketannya sendiri sudah disediakan kabel USB-A male to male, kabel aux, dan juga konverter USB-C ke A. Dan agak disayangkan juga untuk HDMI ataupun konverter C ke HDMI untuk smartphone kalian itu nggak disediakan, jadi kalian perlu beli lagi. Tidak ada yang unik dari desainnya, cuma logonya sendiri dan informasi si seri Luminous-nya ini. Dan ya, si Luminous ini tuh bisa menerima input gambar dan hingga 4K HDMI di 60 fps, namun output ke sistemnya ataupun pass-through-nya ini masih di 1080p 60 fps. So, nggak buruk-buruk amat gitu ya, masih bisa menyesuaikan kondisi speed internet di Indonesia juga. Ya, itu juga kalau keperluannya untuk streaming. NEK ini juga sudah kompatibel ke 3 OS utama ataupun 3 OS yang sudah umum. Pertama dari Windows tentunya, terus juga bisa dipakai di Mac dan juga si Linux pun juga bisa. Sistemnya pun simple, jadi ketika kalian colok si Luminous ini nanti akan teridentifikasi dengan nama Nemesis Luminous. Atau enggak kalau kalian nggak mau ribet gitu ya, tinggal cek webcam kalian aja apakah bisa menggunakan si Luminous ini atau enggak. Sejauh pengetesan yang gue udah coba yaitu record video, dia itu bisa tahan cukup lama tanpa ada distraksi masalah dari capture cardnya sendiri. Kalau kamera mati, terus balik nyalain lagi kameranya, otomatis si NEK ini akan melanjutkan lagi prosesnya. Sama sih seperti Rexus. Sejauh ini masalah yang dihadapin tuh cuma ketika baterai kameranya itu sudah habis. Input gambar yang diberikan pun juga sama-sama bersih. Gue sendiri tuh agak sulit menemukan perbedaannya kalau ngebandingin capture card yang ada gitu ya. Sama-sama udah jernih juga, dan tentunya kalau misalkan dijadikan pengganti webcam, ini adalah pilihan yang tepat. Dan HDMI-nya pun masih bisa mendeliver audio dari input source-nya. Jadi kalau misalkan kita ingin memiliki setup streaming ataupun video conference yang proper, itu pun udah sangat mungkin. Jadi kita tinggal setup kameranya aja dan juga mic-nya ke kameranya, terus dihubungkan melalui si Luminous ini dan auto terhubung. Serta untuk memastikannya pun kita bisa langsung tes langsung dari jack-nya apakah suaranya itu sudah masuk atau tidak. Penggunaan ke smartphone pun juga bisa menggunakan si Luminous ini. Sistemnya pun simple, jadi kalian tinggal beli aja konverternya dan nanti langsung bisa digunakan. Nah, cuman buat handphone yang nggak bisa mirroring tapi tidak mendeliver audionya, kita pun juga bisa memaksimalkannya dengan menggunakan kabel aux yang diberikannya. Jadi kita tinggal colok aja ke smartphone-nya dan colok ke Luminous ini di bagian gamepad-nya pun, nanti audionya tuh bakal keluar di bagian output-nya ini. Skema penggunaan dari capture card ini mungkin beberapa dari kalian juga udah tahu, apalagi kan yang sekarang tuh zaman-zamannya pada di rumah dan banyak juga workshop online gitu ya. Penggunaan capture card ini sangat penting, apalagi buat mereka yang ingin memberikan kesempurnaan pada project ataupun pekerjaannya mereka. Nah, penggunaan capture card ini bisa aja kita gunakan buat setup kamera yang simple namun tetap profesional. Jadinya ngedeliver informasi ke penonton, ke audiens itu jauh lebih enak lagi. Atau enggak, kita bisa menggunakan capture card ini sebagai penerima gambar, misalnya kita menggunakan dua komputer untuk streamnya gitu ya. Jadi komputer utama itu tujuannya buat stream, lalu komputer kedua itu sebagai alat presentasinya gitu. Ya bisa-bisa aja. Kelihatannya ribet. Ya memang sih, biasanya kan untuk yang hal seperti itu memerlukan satu orang tambahan lagi untuk pengoperasiannya.
Buat live streaming game pun juga pastinya banyak yang menggunakan sistem seperti ini untuk mendapatkan facecam yang lebih rapi lagi. Tentunya tinggal integrasiin aja dengan OBS ataupun Streamlabs. Kalian bisa mengkombinasikan facecam kalian dengan overlay yang menarik agar stream kalian tuh makin lebih bagus lagi. Dan kalaupun kalian hanya ingin mengcapture game-game kalian yang kalian mainkan di konsol pun, ya tetap bisa juga. Karena alurnya pun juga mudah, tinggal hubungin aja si HDMI konsol kalian ke Luminosnya ini dan pass-through kembali dari HDMI outputnya ke monitor kalian lagi. Ya itu super simple banget sih, jadi tinggal record deh game-game kalian yang ingin kalian rekam. So, penggunaan capture card kali ini memang cukup banyak tingkat permintaannya, karena memang sekarang itu bukan cuma para streamer aja yang ngebutuhin alat seperti ini, tapi hampir di kalangan pekerja yang saat ini sering WFH dan juga banyak kegiatan yang video conference gitu, ya udah makin bertambah lagi. Maka dari itu opsi capture card makin sini makin banyak, dan satu lagi bertambah opsi yang murah namun kualitasnya itu juga nggak asal murah. Oke, balik lagi gimana sih cara kita gunain capture card yang proper? Ya, simple kok. Di sini gue bakal kasih tahu caranya gimana dan kalian juga bisa praktekin ke capture card lainnya. Karena gue udah coba cara-caranya itu sejauh ini ya sama semua. Pertama, siapin dulu setup kalian, alat-alatnya maksud gue. Di sini gue mau praktekin yang simple aja. Satu kamera kita pakai buat webcam nanti sampai digunain buat OBS juga. By the way, untuk kameranya sendiri better yang udah punya port HDMI dan bisa keluarin gambar via HDMI-nya, oke? Lanjut, kita sambungin dulu capture card-nya ini ke komputer ataupun ke laptop kalian yang menggunakan kabel USB yang sudah disediakan. Cek indikator si capture card-nya ini udah nyala, baru kita colok kameranya ke capture card-nya ini. Dan di sini gue pakai kabel HDMI itu micro HDMI untuk kameranya. Nah, biasanya itu langsung otomatis connect tuh. Kalau enggak, kalian perlu cek dulu nih settingan kamera kalian berdasarkan merek yang kalian gunakan juga. Nah, setelah semuanya terhubung, pertama cek dulu nih dari webcam kalian itu sudah bisa menggunakan si Luminous ini atau belum. Tinggal cek aja dari menu setting kameranya bisa menggunakan Nemesis Luminous atau tidak. Kalau sudah, otomatis kalian bisa gunakan ini sebagai webcam buat dipakai Zoom ataupun Skype sudah bisa. Nah, sekarang kalau kalian mau gunakan buat software broadcaster kayak buat streaming di OBS, Streamlabs ataupun semacamnya, simple aja. Di sini gue cobanya pakai Streamlabs. Tinggal buka softwarenya, terus di bagian source klik plus, pilih video capture device, terus add source. Lalu di double klik si video capture device-nya, pilih deh device-nya itu si Nemesis Luminous dan klik done. Di situ pastiin kan udah muncul apa belum. Kalau sudah, tinggal atur lagi scene-nya mau seperti apa. Kalau mau lebih bagus ya pakai overlay. Jadi kesimpulannya barang 1,3 juta ini sudah sangat working well gitu ya untuk di harganya. Gua nggak menemukan hasil yang asal muncul gambarnya tapi resolusinya buruk gitu ya. Masih bisa mendeliver gambar kamera yang baik dari 4K di downscale ke 1080 pun saat gue cek hasil OBS-nya pun masih memiliki detail yang sangat baik. Performa capture card-nya sendiri pun selama pengetesan record video lama tidak memunculkan pertanda buruk. Sama-sama working well juga sampai si baterai kameranya habis lagi. Penggunaannya tinggal plug and play tanpa software tambahan sehingga gue bingung gitu ya. Ngebedain dengan si Rexus itu perbedaannya di mana lagi gitu untuk segi performanya. Dan apakah gue bisa merekomendasikan kalian dengan barang ini? Ya tergantung dengan kebutuhan kalian juga. Kalau kalian memang kebutuhannya sedang lagi rame-ramenya video conference ataupun kalian tertarik untuk mulai streaming video, pastinya bisa memulai dulu dari produk yang satu ini. Dengan catatan juga, ini pas banget kalau misalkan kalian ngerasa ada tuntutan untuk meningkatkan kualitas video kalian juga. Kalau enggak sih ya bebas mau ambil atau enggak. Dan dengan harganya yang jauh lebih murah lagi daripada kompetitornya, gue rasa ini adalah opsi yang menarik juga buat kalian yang memang lagi cari sebuah capture card dengan harga yang cukup budget. Dan mungkin itu aja review gue dari si Nemesis Nemesis Luminous. Terima kasih udah dengerin opini gue. Silahkan like aja kalau kalian suka, subscribe terus channel C-Media. Dan jangan lupa untuk subscribe ke second channel C-Media di ST Kurikuler. Dan juga follow Instagram C-Media di @stmedia. Udah gitu aja, di channel gue Aldi sebagai hostnya dan kameramen di itu. Sampai jumpa di review lainnya. Bye-bye!